Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Jamaah sekalian, Direktur Manajer Laksis Malang serta Wakil Direktur serta jamaah sekalian, Laksis Peduli, sahabat muda Laksis kita, dan seluruh pemirsa di seluruh penjuru dunia melalui live streaming Facebook. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di episode dan gelombang yang sama. Dalam keadaan selalu sehat insya Allah. Tanda sehat itu 3. Makan enak, tidur nyenyak, dan ke belakang lancar. Itu adalah tanda sehat. Tanda sehat. Dan ditambah lagi 1, kalau bangun sebelum subuh, ikuni melok bangun. Nah, itu tanda sehat. Terutama Bang Dedi. itu insya Allah menjadi tanda sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Sampai itu ya yang bulan yang lalu, sebelumnya itu, yaitu kewajiban zakat fitrah. Sekarang masuk kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Wa tadfanu zakat ilal asnafil asamaniyah. Zakat diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan oleh Allah, alladzi dzakarahumullahu ta'ala fi kitabil aziz fi qaulihi ta'ala, yang mana di dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil wa ila man yujad minhum wa la yaqtasir 'ala aqal min salasati min kulli sinfin illa al-'amil. Saudara-saudara, di dalam Al-Quran itu kok disebut innamas shadaqat, kok tidak innamas zakat? Ada yang tanya begitu ke saya. Kebetulan di pondok saya itu kan khusus mahasiswa dari berbagai fakultas. Saya tanya, memang shadaqah itu ada shadaqah wajib, ada shadaqah sunnah. Makanya di sini kok kenapa menggunakan lafal innamas shadaqat? Iya, karena ada kalimat faridotan yang nantinya itu ada keterangan bahwa ini adalah fardhu. Ya, sedekah wajib itu sama dengan zakat. Sedangkan sedekah yang sunnah, yaitu sedekah biasa, termasuk infak. Rankingnya diatur oleh Al-Baqarah 215. Kalau sedekah atau infak itu diatur rankingnya, siapa yang sangat yang didahulukan, yang wajib didahulukan kalau urusan zakat, kalau urusan sedekah atau infak itu ada 5 ranking kan gitu ya dalam Al-Baqarah 215. Ranking pertama falil walidain, kedua orang tua. Itu kalau kita sedekah paling afdol itu. Ranking pertama. Ranking kedua wal aqrabin, dulur kandung, adik, kakak yang kebetulan tidak senasib dengan kita, beda pendapatan ya, pendapat ya. Atau adiknya ibu, adiknya ayah, kakaknya ibu atau kakak kandungnya ayah, itu semuanya adalah aqrabin namanya. Ini diatur dalam surat Al-Baqarah 215. Itu ranking kedua.
Kalau kita mau sedekah ke ranking ketiga, baru wal yatama. Al yatama itu masuk ranking ke tiga. Makanya di dalam surat At-Taubah ayat 60 urusan zakat nggak ada yatim itu. Karena kadang-kadang kenapa? Karena terkadang yatim itu ono sing yatim suke. Ya kan? Ada yatim kaya, cuma dibikin melarat oleh Pak Le atau buleknya, dintekno. Hartanya dihabiskan. Nah, tidak tanggung jawab. Nah, ini berbahaya. Nah, makanya tidak disebut ke yatim di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu. Karena itu khusus zakat. Nah, tetapi disebutkan dalam Al-Baqarah 215 ranking ke 3. Anak yatim ditaruh di ranking ketiga, keafdolannya. Kemudian ranking keempat wal masakin. Ya, orang-orang masakini. Oh, bukan. Masakin itu jamak dari miskin. Ya, jamak dari miskin. Jadi kita bersedekah, berinfak kepada orang miskin itu rankingnya keempat. Kadang-kadang kalau anda ngaji di Laksis, dia salah paham. Dikira ke fakir miskin yang afdol. Enggak, yang afdol itu zakat ke fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, loh kan? Tapi kalau mengenai infak atau sedekah, yang paling afdol bukan fakir miskin, itu fakir miskinnya nomor 4, ranking keempat. Kalau urusan sedekah atau infak. Ranking kelima, kalau urusan sedekah atau infak, langsung terakhir itu hanya ada 5. Ibnus Sabil. Ibnus Sabil. Siapa Ibnus Sabil itu? Mengartikannya tidak boleh dipotong per kata. Ibnu, anak, Sabil, jalan. Oh, anak jalanan. Nah, Ibnus Sabil adalah orang-orang yang musafir, yang kekurangan bekal, kehabisan bekal, kecopetan dompet dan lain sebagainya. Itu. Tapi jumhur ulama memberikan syarat. Jumhur ulama memberikan syarat bahwa perjalanannya itu bukan maksiat. Ya, perjalanannya bukan maksiat. Nah, kembali lagi ke At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah wajib yang namanya zakat itu hanyalah untuk lil fuqara. Ya, ranking pertama ada 8 ranking, ada 8 bagian golongan ya. Golongan pertama yang harus diperhatikan adalah urusan zakat lil fuqara. Orang-orang yang fakir. Orang-orang yang fakir. Wal masakin, yang kedua orang miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Oh, jelas beda. Kalau fakir itu yang untuk dimakan sendiri aja tidak cukup, apalagi mikir yang akan dimakan oleh keluarga. Ya, yang dia mau dimakan dirinya sendiri bingung. Lah, sedangkan miskin yang mau dimakan dirinya ada, tapi bingung ketika yang akan dimakan oleh keluarganya. Ya. Itu bedanya secara umum. Nggak cukup kalau miskin. Jadi walaupun pakai mobil mewah, kalau korupsi itu berarti miskin di hadapan Allah, karena masih merasa kurang. Ya. Makanya kata Nabi, yang dikatakan al-ghaniyyu itu adalah asyakir, orang yang pandai bersyukur. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Mensyukuri apa adanya. Itu kaya itu. Ya, orang kaya itu. Orang yang pandai bersyukur itu kaya itu di hadapan Allah. Sedangkan orang yang tidak pandai bersyukur, selalu kurang, tamak dan sebagainya, itu miskin. Merasa kurang, padahal wis duwe akeh. Kurang, sampai kurang ajar. Ya, sampai kurang ajar. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah.
Ranking ketiga wal amilin. Amil di sini maksudnya dulu masih ada khilafah, itu ada SK dari khalifah. Barangkali kalau diartikan ke sekarang ini di alam demokrasi yang walaupun banyak dicurangi oleh orang-orang brengsek itu, ya, ya kita barangkali merujuk kepada penguasa. SK presiden secara nasional. Kalau di bawahnya ada SK gubernur, boleh disebut amil. Nah, minimal SKR, enggak RT ya, apa ya, kelurahan. Kalau RT mah enggak. Ada SK kelurahan, paling dari Pak Lurah. Itu bisa disebut amil mini. Amil mini. Anak mini RT ya, enggak ada itu. SK RT. SK dari RT disebut amil nggak ada. Jadi harus diangkat oleh umarok memang. Wal amilina 'alaiha. Orang-orang yang disebut amil zakat atau pengurus zakat. Kemudian berikutnya siapa lagi mustahik yang berhak menerima zakat? Wal mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum. Artinya apa? Orang mu'allaf yang dibujuk hatinya, ya. Tapi ternyata kenyataannya mu'allafnya yang jauh lebih kaya. Makanya bukan diberi berarti dimintai. Diminta. Ya. Kip Stephen yang sekarang berubah nama siapa? Yusuf Islam, itu lebih kaya itu. Pada mu'allaf, pada saat dia mu'allaf itu sudah kaya. Maka bukan wal mu'allafati qulubuhum, tetapi wal mu'allaf dijalui. Sebagai ujian keimanannya, bukan diberi tetapi diminta. Nah, seperti yang nolong bencana Aceh dulu itu kan dia, Kate Stephen itu. Nah, tapi setelah dia sudah menjadi Yusuf Islam setelah menjadi Muslim gitu. Setelah menjadi Muslim, ya tambah kaya, maka bukan diberi kalau begitu, tetapi diminta. Untuk ujian keimanannya itu diminta, disuruh infak, sedekah, disuruh bantu orang-orang fakir miskin. Jadi mengartikan ini harus melihat situasi dulu. Nah, bukan sekedar mu'allaf, pokoknya angger ono mu'allaf dikasih zakat, yo ditolak, wong jauh lebih kaya. Banyak mu'allaf kaya, ya kan? Di Amerika itu, di Jerman yang baru-baru jadi mu'allaf itu, yang profesor itu, ya, banyak di antara guru-guru besar di Jerman itu masuk Islam. Mereka sudah mapan, mereka secara ekonomi sudah bagus. Nah, jadi tidak seperti diartikan pokoknya ono wong mu'allaf dikasih, enggak, malah dimintain. Ya, wa fir riqab, ya. Jadi aslinya itu wa fir riqab itu untuk memerdekakan sebenarnya, untuk memerdekakan budak, sehingga dibutuhkan dia menjadi diberi zakat. Enggak, lihat-lihat dulu. Wa fir riqab wal gharimin. Gharimin itu orang-orang yang banyak hutang, yang tidak sanggup melunasi. Apalagi sekarang ada penjol ya, pinjaman online, pinjol, maduranya penjol. Pinjol itu pinjaman online. Oh, itu lintah darat, hati-hati. Ya, super. Jadi kita setiap bulannya bayar itu bukan bayar pokok, tetapi bayar bunganya. Baik kelas kakap itu. Ya. Boleh saya cerita tentang riba? Boleh saya cerita dulu? Walaupun tidak usah, tetap cerita. Ketika Nabi Mi'raj ya,
bersama malaikat Jibril diantar. Qadarallah, Allah mentakdirkan Nabi bisa melihat neraka. Yang dilihat Nabi itu dari jauh seolah-olah orang renang gitu, swimming hot. Iya kan? Biasanya pool jadi hot. Nah, itu kayak renang gitu. Setelah Nabi deket ternyata bukan renang, tetapi awi-awi menjaluk tolong. Kayak renang di tempat yang panas. Ternyata setelah dekat itu bukan air, tetapi darah yang mendidih, nanah yang mendidih, yang bau busuknya luar biasa yang dirasakan Nabi. Nabi itu heran kepada orang tersebut itu, kok sampai disiksa kayak begitu itu. Kenapa ya Jibril? Man haula, siapa mereka itu? Qala Jibril menjawab, haula min ummatika ya Rasulullah. Mereka itu bagian di antara umatin jenengan. Tambah nangis Nabi, sedih gitu. Terus tanya ke Jibril, wa ma khotoyahum ya Jibril, apa salah mereka kok sampai disiksa seperti itu? Sebab Nabi tahu sendiri, mereka kalau luwe gitu makan batu-batu yang ada di neraka sampai perutnya itu 5 kali lipat kantor kita ini. Perut itu 5 kali lipat kantor ini. Perut itu yang dimakan bebatuan neraka. Ono isini ono kelojengking, ono ulo di dalam perutnya. Tersiksa sebegitu dahsyatnya. Kenapa salah mereka? Apa salah mereka yang katanya juga umatku ya Jibril? Malaikat Jibril menjawab, alladzina ya'kuluna riba. Nah, itu. Mereka itu ya Rasulullah, ini kata Jibril ini. Mereka itu ya Rasulullah yang mereka makan ketika hidup di dunia dulunya. Ini kan gambaran ya. Gambaran yang diperlihatkan. Nah, mereka itu suka makan riba. Ya Allah, makan riba itu seperti itu ya siksaannya. Dan tidak tahu sampai kapan itu, sampai Allah menghendaki dikeluarkan, gosong kabeh. Digosong, diperbarui lagi. Kan begitu sifatnya neraka itu kan. Sama halnya ketika disiksa kepalanya dipentungi batu itu, pentung cewek kan. Wa yadribuna ru'usahum, mereka memukul kepala-kepala mereka bil hajari dengan batu-batu neraka. Yang ditanya oleh Nabi, man haula ya Jibril, siapa mereka ya Jibril? Haula min ummatika ya Rasulullah, wa ma khotoyahum, apa salah mereka ya Jibril? Salahnya adalah alladzina tarikus shalah, mereka yang orang-orang yang meninggalkan sholat, tidak mau ruku dan sujud kepalanya, sehingga dipentungi dewi. Nah, itu kan hancur otaknya, muncrat otaknya, darahnya mengalir deras, sampai digambarkan begitu oleh Profesor Sya'rawi dalam bukunya, judulnya Mu'jizat Al-Azim atau Kubro, mohon maaf, Al-Mu'jizatul Kubro. Ya, mukjizat yang agung, yang besar. Nah, itu gambaran di situ dijelaskan seperti itu. Bahkan Profesor Sya'rawi, guru besar Al-Azhar, dalam menulis buku kitab itu mengatakan darah mengalir deras, otak berserakan, hancur kepalanya sekalipun pentungan itu. Nah, itu kemudian dikembalikan utuh oleh Allah. Nah, setelah utuh bingung golek pentungan mana. Nah, begitu seterusnya siksaan neraka itu sifatnya seperti itu. Kembali seperti pemakan riba tadi itu. Ya. Ini gara-gara pinjol ini saya cerita ya. Ya, pinjaman online itu dihindari. Jangan golon jenengan terjebak ya. Jangan sekali-kali kita terjebak dengan pinjaman online. Ya, keadilan Allah ya, tergantung keadilan Allah. Misalnya yang minjamin 100% siksaannya. Kalau yang pinjem wis eru itu bunga kok sik ronomai misalnya 75%, misalnya begitu. Itu tergantung keadilan Allah. Kalau yang kemudian peminjamnya pasti dapat untung kan, dia makan dengan
hasil lintah darat tadi, oh itu 100%, jelas. Kalau yang minjem itu kan butuh, orang butuh kan, ya barangkali 75%. Wallahu a'lam bishawab. Kalau suap tidak dosa, katanya di medsos itu. Tidak dosa. Tidak dosa. Main cemplung aja Gusti Allah. Langsung cemplung no. Tidak dosa. So, alasannya kenapa Ustadz mengatakan tidak dosa? Oh, kalau berdosa, dia bisa taubat. Tidak ada taubatnya, langsung nyemplung neraka. Sebab tidak dosa itu kan, tidak dosa. Ar-rosi wal murtasi finnar illa ndak no illanya. Illa taibin, illa taibun, kecuali orang-orang yang bertaubat. Kok enggak mau gitu Gus? Kanjeng Nabi dawuhnya kok enggak ada illanya. Berarti tidak dosa, benar-benar tidak dosa, cuma nyemplung neraka langsung. Iya, sama-sama. Sama dengan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka kan gitu. Nabi bisa ditanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh karuan jelas neraka. Ini yang terbunuh, yang dibunuh kok sama-sama masuk neraka? Kenapa?" Nabi menjawab, dia sebenarnya juga niat membunuh, cuma kedisian. At-tanjar wal mathasan. Itu saya diceritain langsung ya orang-orang yang nonton ya. Itu ndak murni kekuatan manusia. Ada tanda X di situ sehingga celurit itu jalan sendiri. Nebas. Wallahu a'lam bishawab. Jadi celuritnya, makanya yang satunya kan tidak lecet sama sekali kan. Jadi celuritnya jalan sendiri. Ada mistik yang ada ilmu-ilmu hitam yang disertakan. Ustaz, kalau saya nanya maaf Ustaz ya. Nggih. Ada teman soalnya kan pernah cerita keluarga. Dia tobat. Mas ya. Ya mumpung belum mati. Imbasnya ke keluarga. Kata setiap dosa itu pasti berimbas. Dosa apapun ya, setiap dosa itu pasti akan berimbas negatif kepada pelaku dan turun gitu. Naudzubillah ya. Semoga kita tidak seperti itu dan semoga Allah menyelamatkan kita ya. Ya ndak perlu minta sugih kita itu sebenarnya, minta cukup ya, cukup beli Mercy, beli Alphard, beli apa, cukup lah ya, cukup haji, cukup umroh, cukup gitu, masih cukup sederhana. Saran saya jangan pernah ngutang, jangan pernah ngutang, artinya kalau terpaksa segera dilunasi. Jangan hanya gara-gara gaya hidup ngutang, jangan. Kenapa? Onok mati ini ruhnya tidak diterima oleh Allah. Dalam sebuah hadis dalam kitab yang ditulis oleh Imam Al-Syafi'i, imam terbesar, karangan terbesarnya beliau itu adalah induk kan, menjadi induk dari segala ilmu di situ. Di situ ada hadis, cuplikan hadis bunyinya begini, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nyawa seseorang itu terkatung-katung dengan hutangnya, di mana bainas sama'i wal ard, antar langit dan bumi. Dia tersiksa. Terkatung-katung maksudnya tersiksa rohnya itu. Ya. Loh, kenapa kok tidak diterima? Karena dia ternyata meninggalkan hutang. Saya Bang Gadi mulai dulu walaupun hidup sederhana ya, tidak punya hutang. Walaupun saya yang tak makan aja sederhana, yang setiap harinya barangkali hanya gurami bakar kecap, enggak apa-apa. Walaupun sate Bang Saleh, enggak apa-apa. Sate Kairo, enggak masalah bagi gue. Yang enak, yang penting maknyus. Dan saya berusaha begitu. Sampai saya turunkan ke anak-anak saya.
mondok dulu ya. Saya bilang di pondok, pada waktu mereka di pondok, tolong kalau uang lu limited edition, artinya sudah limit banget, cepet, please call me, bilang Abi, jangan pinjam ke teman. So kalau sudah terbiasa pinjam di pondok, biasanya pulang dari pondok dia ahli ngutang. Naudzubillah. Nah, jadi terbiasa, anak saya tak biasakan begitu. Kalau sudah limited edition, please call me, cepat bilang Abi. Nah, saya kirim, saya ke sana. Jangan ngutang teman. Wah, paling wedi soalnya saya paling takut. Pernah suatu saat Nabi itu mengimami jenazah yang minta Nabi, ada susulan ke rumah, minta beliau yang nyolati. Nabi hampir Nabi takbir. Sebelum takbir Jibril datang. Faja'a Jibril atani Jibril alaihi salam. Atani nekani ni ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril, qala li, dia berkata kepadaku, ojo disembayangi. La salata lahu. Jangan disolatin ya Rasulullah. Limada ya Jibril, kenapa ake utangi? Cuma itu, Nabi dilarang nyolat. Akhirnya Nabi menghadap jamaah, tanya, hal indahu dain, apakah dia memiliki hutang? Jamaah itu enggak ngomong bala ya Rasulullah, na'am ya Rasulullah, boten. Enggak ngomong nggih, boten. Kathah ya Rasulullah. Malah ngomong kathah ya Rasul. Langsung saat itu Nabi pulang. Fal yusalli. Silakan kau solati. Sa'arji, aku pulang. Gitu. Nggak mau ngimami karena dilarang oleh malaikat Jibril tadi kan. Bingung lah. Keluarganya ini bingung. Gimana ahli warisnya bingung. Ojo bingung tok re, ayo pikirkan. Akhirnya tarik, siapa ditanya siapa yang memiliki, ditutupi, utangnya ditutupi sampai sore. Pada waktu itu pas tak delok sampai kira-kira lama, sampai sore hari ada susulan lagi ke rumah Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bah, sampeyan dong engki kan itu. Nah, susulan untuk agar Nabi menyolatin. Lu belum disolatin? Dereng ya Rasulullah, tetapi karena masih nutupin hutang-hutangnya. Saniki sampun beres, sampun lunas, kapuri panjenengan dados imam. Siap, langsung Nabi mau ngimami. Nah, sampai segitunya loh le urusan hutang. Makanya ya Allah, naudzubillah ya Allah, cuk sampai ngutang. Hiduplah apa adanya, disyukuri apa adanya. Sing ono niku disyukuri, mboten usah gara-gara gaya hidup. Jangan gara-gara gaya hidup kita hutang. Di mana-mana saya sampaikan ini masalah bahaya, soalnya ya bahaya. Kalau hutang gara-gara kena musibah gimana? Ya semoga diampuni oleh Allah, segera dilunaskan. Semoga segera dilunaskan. Soalnya bahaya. Cuma saya bilang begitu kepada anak-anak saya, saudara-saudara, jangan sampai terjebak dengan hutang hanya gara-gara gaya hidup maksudnya. Kalau bukan gaya hidup, keterpaksaan misalnya, itu pun cari yang dihutangi, jangan sampai lintah darat. Jangan sampai lintah darat. Makanya tidak saya terutama anti ngutangi dulur, itu anti. Kenapa? Pemutus paling tajam itu adalah persaudaraan di antara kita. Pemutus tali silaturahim di antara kita itu adalah hutang. Makanya jangan ngutang ke dulur. Waduh, bahaya nih. Makanya banyak yang husnudon kepada saya banyak uang. Banyak juga orang yang mau ngutang, ya dulur-dulur. Saya anti. Wes kamu ndak usah ngutang ke saya. Saya kasih saja. Berapa kamu butuh? 1 juta Ustaz misalnya, saya kasih 50.
Ya, saya kasih 50 ya. Jadi sing 950 itu golek dhewe. Ya. Jangan utang, saya kasih. Kamu jangan, anak saya bingung minta utang dulu nanti cicil ke Abi. Kamu ndak usah ngutang, saya kasih dikit. Ya, liane golek, liane. Jadi kalau memang terpaksa, monggo. Tapi kalau enggak, ya, untuk sekedar makan, ya, cukup gitu ya. Mintalah cukup pada Allah. Minta cukup kepada Allah. Jadi kata-kata ghani, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah itu diulang-ulang itulah doa itu. Wal ghinanya itu diulangi ping 3. Wal ghina, wal ghina, wal ghina. Nah, gitu. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal ghina wal ghina ya ghaniyyu ya mughni ighnina bi fadlika amman siwaka. Mintalah sugih kepada Allah karena tidak ada yang bisa memberikan kesugihan itu kecuali Engkau ya Allah. Nah, jadi minta kaya, minta cukup ya. Kalau minta kaya kok dikabulkan kaya, bingung. Dilirik maling. Minta cukup, ya cukup. Itu oke. Baik, kita lanjut. Tadi wal mu'allafati qulubu fir riqab. Masih ada cerita wa fir riqab. Wal gharimin tadi. Mohon maaf. Wal gharimin terdedatnya hutang. Sampai saya baca kitab kumpulan hadis-hadis Bukhari dan kumpulan hadis-hadis Muslim. Dijadikan satu kitab namanya Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, ditulis oleh Syed Muhammad Fuad Abdul siapa gitu, Syed Muhammad Fuad itu nulis buku namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Nah ini kitab ini dikaji di pondok saya setiap Selasa ya, Selasa malam. Tadi malam berarti. Nah, tadi malam. Nah, di situ saya menemukan keterangan an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah, tolong kata Nabi kalau sebelum salam itu innaka hamidum majid, jangan langsung salam. Ndungose. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya, kan ada 7 tuh, 7 poin. Nah, ini yang kedua. Nah, kalau yang sebelumnya dari Aisyah juga 5 itu. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahyaya wal mamat. 4. Yang kelima, wa min fitnatid masihid dajjal, ya kan? Ditambah 2. Lagi 7. Di mana 2? Tapi riwayat lain. Ya, ada dalam riwayat lain tapi sama-sama dari Aisyah. Rawahul Bukhari. Gimana bunyinya? Wa a'udzubika minal ma'tham. Ma'tham. Terlilit bukan terlilit hutang bukan. Ma'tham itu sumber dosa. Ma'tham. Ma'tham. Wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Minal, ini ada alifnya. Minal ma'sami wal maghrami. Wal maghrami. Nah ini, kalau ini sumber dosa-dosa, minta dihindarkan kepada Allah. Kalau ini terlilitnya hutang, sampai diajari gini sama Nabi. Sebelum salam, minta kepada Allah, wa inni a'udzubika minal ma'thami, dosa-dosa, wal maghrami, dan dari terlilitnya hutang. Kalau dalam apa itu? Hadis
Allahumma inni gimana? Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, ya kan? Nah, kata-kata wa qahrir rijal, tekanan seseorang itu maksudnya iku sing koyo bodyguard itu, debt collector, minta dihindarkan dari orang-orang model seperti itu, atau yang diutangi ngirim bajingan. Nah, itu kita minta diselamatkan kepada Allah. Nah, ini jadi wal gharimin, orang-orang yang berutang yang mustahik zakat. Nah, itu kan gharim. Gharim itu ya utang yang nggak mampu dibayar itu. Gharimin, orang-orang yang berutang tapi tak mampu membayar. Nah, makanya oleh Nabi diajari doa seperti ini. Wa a'udzu bika minal ma'tsami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa-dosa wal maghram, dan terlilitnya hutang. Saking pentingnya loh. Sampai Nabi mengajarkan seperti itu. Dalam redaksi doa yang lain, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu alasan berhak menerima zakat karena memang terlilitnya hutang. Wa fi sabilillah. Nah, ini lagi banyak orang yang salah paham. Fi sabilillah itu bukan untuk bangun masjid, tapi untuk orangnya yang berjuang di jalan Allah. Berjuang, guru-guru TPQ, ya, dai-dai yang ke gunung-gunung itu disangoni itu. Dai-dai yang ke medan-medan karu-karuan itu. Saya dulu pernah dakwah ke Malang Selatan, perbatasan antara Dampit Lumajang, lewat gunung, nggak tahu saya desanya lupa. Itu hujan ya, sampai saya dijemput mobil mereka. Nah, setelah mau berhenti di suatu tempat, pindah mobil. Nah, mobil yang di depan itu rodanya itu sudah dikasih rantai, Bang. Kasih rantai, katanya biar tidak licin. Waduh, sampai gini. Hah? Iya, seperti itulah. Jadi rodanya itu dikasih rantai biar tidak licin. Udah, saya pindah mobil. Tak sengaja saya ngelirik itu, jenenge jurang itu. Ya Allah, mati dek ini. Aduh, saking dalamnya jurangnya itu. Ya Allah, ya Allah. Nah, gitu-gitu itu apa namanya, resiko pahit manisnya dai itu ya harus dilakoni. Kalau saya banyak pahitnya. Sampai ditanya orang-orang di sana. Oh, saya tanya, Pak, siapa ya dia yang sudah nyampe sini? Mboten wonten, kathah mboten purun. Batin kula ya Allah, mudah saya yang dipilih oleh Allah. Untuk memberitahu mereka, mengajak mereka. Jadi kalau dai itu hanya urusan uang, akeh gak gelem. Tapi kalau benar-benar menjadi perantara lisan Nabi, menyampaikan risalah kepada mereka, dibayar atau tidak, udal pokoknya bismillah. Soalnya yakin kalau saya nggak bakalan kiri gara-gara jadi dai, nggak bakalan kiri. Saya jadi dai itu mulai umur kelas 2 SMP diundangin orang itu. Dulu di Bondowoso itu ada dai cilik, lah itu gue. Ya, 85 saya kelas 2 SMP. Lah itu kalau saya ceramah dibonceng bokap gue. Pakai CB itu. Wah, CB zaman dulu. CB putih. Wah, apik sudah dulu. Ya Allah. Nah, itu sudah lama. Sudah lama diundangin orang tapi antar desa, antar kecamatan zaman dulu. Saya masih kecil itu.
Wis tuwuk. Ya. Jadi sekali lagi kita hafalkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Minal ma'sami wal maghrami. Berlindung kepada Allah dari dosa-dosa dan terlilitnya hutang. Minal ma'sami wal maghrami. Nah, ini wa fi sabilillah, sekali lagi orang yang berjuang di jalan Allah. Orangnya loh ya. Di masjid itu ya, takmirnya, seksi-seksinya yang berjuang di jalan Allah, nah, para pengisinya. Tapi kadang-kadang para pengisi sudah bawa Alphard, repot jadinya. Kalau saya juga Al-Fatihah tapi ya Allah. Minal fisabilillah wa ibnis sabil. Tadi sudah saya singgung. Apa ibnus sabil? Ibnus sabil itu adalah orang yang musafir, yang bukan perjalanan maksiat, kehabisan bekal. Ya, bukan perjalanan maksiat. Ya, bukan perjalanan maksiat, kehabisan bekal. Dompetnya hilang, dompetnya kecopetan. Pernah dulu ke rumah. Pernah cerita saya ini ya. Tidak apa-apa ya, biar jelas. Ada tamu, saya tidak mengenal dia, tidak tahu siapa yang nunjukkan ke rumah saya. Dari bilangnya dari Aceh sana. Dia itu musafir bersama semua anggota keluarganya. Sampai di Noyo itu hilang dompetnya itu. Entah itu hilangnya pas turun di Landung Sari, wallahu a'lam. Ya. Kemudian ada orang yang menunjukkan ke rumah. Mereka anak itu anaknya 5, yang paling cilik itu si netei. Apa di cuilik-cuilik kurcaci itu. Anak itu 5. Bapak ibu 7 orang ke rumah, gerimis, lemes mereka itu, ketok belum makan sama sekali, dompet hilang. Ya saya percaya saja, barangkali dikirim oleh Allah ya. Ya, Mas, istri saya tanya, ada masakan? Ada, baru jadi bi. Belum makan saya, baru jadi itu. Bikin masakan uwena ala Eropa lah. Oh enggak. Ya, masakan nasi wis gini. Ya, ini kan kita tidak tahu, tidak kenal mereka. Wallahu a'lam bishawab. Seluruh makanan tokno kabeh kon makan. Masih jadi iding. Kita gampang boleh mana. Gitu, makan. Lahapnya ya Allah, yang namanya adai nasi yang sampai bersih nasan lagi, bersih, tutup bersih. Oh benar-benar. Oke ya Allah, saya doakan itu ya Allah, juga mendoakan kami, juga mendoakan semua. Lah itu contoh Ibnu Sabil ya, contoh Ibnu Sabil. Saya tanya, Bapak mau kemana? Saya mau ke saudara, belum tahu. Belum ketemu. Dan dompet saya nggak ada, kecopetan, entah itu copetan di bis atau jatuh, wallahu a'lam bishawab. Nah, terus mau makan, mau warung ke warung itu tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Saya datang ke sini, batin saya sopo, saya nunjukin, gak tanya saya. Ya sudahlah Pak. Terus saya punya, kenyang, saya suruh. Mau kemana lanjut? Saya balik saja. Balik ke mau ke Jakarta dulu katanya. Naik apa? Waduh, saya sanggup seadanya mikrolet ke Gadang Pak ya, golek truk-truk yang ke Jawa Barat. Tak suruh nunut di situ. Hujan saya tidak tega, yang bayak tadi itu saya kasih payung. Berangkatlah dia, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya nyampe Jakarta apa enggak, terus suruh nunut truk. Itu contoh Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil bukan sekedar Ibnu itu anak sabil jalan, anak jalanan, bukan, tetapi
memang benar-benar musafir yang tidak dalam pepergian dalam maksiat. Paham ya? Walaupun orang musafir tapi kalau tujuannya gendaan lain. Musafir tapi tujuannya maksiat lain. Tidak masuk kategori Ibnu Sabil. Gitu. Demikian, semoga ada barokah manfaatnya. Saya buka segmen dialog interaktif bebas pulsa. Silakan yang mau bertanya. Halo. Ini Ustaz, tentang Jakarta pernah Ustaz. Oke. Saya waktu itu kan tidak ikuti ternak kambing itu sama ternak sapi. Dan kalau kambing kan 40 setiap tambah 101. Satu ekor. Terus kalau sapi, itu Ustaz 40 juga Ustaz. Apanya? Setiap Anunya. ekor satu. Apa namanya itu? Apa mencapai nisabnya? Ya sama satu. Kalau kambing itu 40. Leres ya? Nah, kalau sapi 30 ya. Sama dengan onta. setiap pertama 10 satu. Iya, jadi kalau sudah mencapai nisab 30 ekor diambil satu kan gitu. Terus yang kedua Ustaz, ini kan yang terjadi ikhtilaf tuh gini kan, ini Ustaz Didin Habibuddin sama kelompok MUI. Kalau Ustaz Didin Habibuddin itu dokter, itu ikut zakat pertanian 5%. Bukan masuk profesi. Ya itu karena profesi itu maka nggak masuk zakat mal. Iya, masuk profesi itu. Masuk. Pakai zakat pertanian. Pakai 5% beras. Kalau profesi kok bisa beras ya? 2,5% minimal. Kependataan Ustaz, jabatan kalau itu. Makanya profesi dosen, guru itu kan 2,5% diambil di setiap dia mendapatkan kan gitu. Nah, kalau contoh di teman-teman di kampus itu oleh koperasi kampus itu secara otomatis terpotong 2,5%-nya karena dimasukkan ke gaji itu dimasukkan ke dalam profesi. Nah, kalau dokter ini yang penghasilannya banyak, nah ini jangan masukkan situ juga. Sekali operasi sekarang berapa puluh juta. Iya, jadi makanya masa kuliah aja bikin biaya yang gak karu-karuan. Begitu selesai dia buka praktek juga mendatangkan uang juga banyak. Nah itu apa juga pantas masuk profesi? Maka ulama khilaf di situ. Bukan, tetapi di apa? Ada yang mengatakan disamakan dengan itu ya, pertanian. Masya Allah ya. Adalah awal-awalannya bisa profesi aja deh. 2,5%. Ya Allah. Dan tolong kalau mengeluarkan zakat apapun jangan setelah dipotongin apa-apa baru dizakati, jangan. Entah. Iya. Dapat. Dia bingung bayar PLN sekian, di PDAM sekian, utang sekian. Entah kasih zakat. Makanya kata Nabi itu diberikan sebelum dikurangi apapun itu biar Allah menambah. Biar ada keberkahannya. Enggak sebelum dikurangi zakat-zakat, sebelum dibayarkan ya, sebelum dikurangi apa-apa itu segera diberikan itu biar Allah menambah. Gini, mana kosomalun bisodakotin bal yasdad gitu. Harta itu tidak akan pernah berkurang hanya karena
dikeluarkan sedekahnya atau zakatnya. Bal yasdad, bahkan oleh Allah dijadikan harta yang bertambah. Nah, jadi mana kosomalun bisodaqatin atau bizakatin bisa bal yasdad. 3 kali Nabi mengatakan bal yasdad itu. Bahkan bertambah. Makanya tidak ada ceritanya. Ya, tidak ada ceritanya orang yang ahli sedekah itu kere. Woi, wong itu bangkrut. Apa kakian sedekah? Kok saya belum pernah dengar? Kecuali salah niat. Tapi kalau sudah niatnya karena Allah yang bertanggung jawab, yang akan mengganti. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Al-An'am ayat 160. Orang yang datang kepada Allah dengan membawa satu nilai kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali lipatnya. Al-An'am ayat 160. Demikian, semoga barokah manfaat. Ketemu lagi insyaallah di episode dan gelombang yang sama di Laksis Peduli FM. YouTube. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab dengan cakep ya. Buah durian, buah kedong dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.